Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasani an-niyatu maqrunatan bit takbiratil ula. Adapun rukun solat jenazah yang kedua yaitu niat, padahal dibarengkan dengan takbir yang pertama. Ketemu semua? Baik, halaman 50 baris kedua dari bawah. Watajibu niyatul fardi, dan wajib niat kefarduan. Fatakfi wa illam yata'arad li fardil kifayati, maka memadai oleh niat kefarduan sekalipun tidak mengemukakan oleh seseorang bagi fardu kifayah. Walau fi sholatim ra'atin ma'arijalin, sekalipun yaitu pada solatnya perempuan bersama laki-laki. Walau fi sholatis sobiyi wahdah, sekalipun yaitu pada solatnya bocah padahal sendirian. Au ma'ar rijali, atau bersama laki-laki. Fala budda li salatihi min niyatil fardiyati, maka tak dapat tidak bagi solatnya si bocah daripada niat kefarduan. Wa tasihhu niyatu fardil kifayati huna wa in ta'ayyanat alaihi li'anna ta'ayyunaha alaihi 'aridun, dan sah oleh niat fardu kifayah di sini solat jenazah sekalipun fardu ain solat jenazah atas dia, karena bahwasanya fardu ainnya solat jenazah atas dia yaitu datang baru atau faktor X. Wala yajibu ta'yinul mayyiti, dan tidak wajib menyatakan nama mayitnya. Bal yakfi adna mumayyizin, bahkan memadai oleh serendah-rendahnya pembeda. Ka'ala hadza, seperti aku mensolatkan atas ini mayit. Aw ala man shalla alaihima, atau aku mensolatkan atas orang yang mensolati atas orang oleh imam. Fayakfi hadha, maka memadai oleh ini niat alaman. Wasalisu al-qiyamu lil qadiri alaihi, dan adapun rukun solat yang ketiga yaitu berdiri bagi orang yang mampu atas berdiri. Walau sobian, sekalipun yaitu bocah. Wamro'atan, dan anak-anak. Wamro'atan, dan perempuan. Ma'arijalin, bersama laki-laki. Lianna hadhihi sholata fardun, karena bahwa ini solat jenazah yaitu solat wajib. Wa ilhaquha bin nafli fit tayammumi la yalzamu minhu dzalika huna, dan adapun menyamakan solat jenazah dengan solat sunnah pada bab tayammum, yaitu tidak melazimkan daripada menyamakan
oleh yang demikian itu berdiri huna pada ini solat jenazah, li'annal qiyama huwal muqawwimu li suratiha, karena bahwa berdiri adalah yang mendirikan bagi gambaran daripada solat jenazah. Fa fi adamihi mahwun li suratiha bil kulliyati, maka pada ketiadaan berdiri yaitu menghapus bagi gambaran solat jenazah dengan totalitas, dengan keseluruhan. Warabi'u qiraatul fatihati, adapun rukun salat jenazah yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah, au badaliha atau pengganti Fatihah. Wa yusannu israruha walau lailan, dan disunahkan oleh membaca sir Al-Fatihah sekalipun yaitu pada malam hari. Fi ayyi mahallin, baca Fatihahnya di tempat manapun dari 4 takbir itu. Li'annahu la yata'ayyanu laha mahallun, karena bahwasanya yaitu tidak tertentu bagi Fatihah oleh tempat. Ala ma rajjahahun Nawawi, atas apa yang mentarjih akan dia oleh Imamun Nawawi. Bal yasihul ityanu biha ba'da zaidati, bahkan sah oleh mendatangkan dengan Fatihah sesudah takbir yang lebih, kal khamisati seperti takbir kelima. Walakinil afdalu an takuna ayil fatihatu ba'da takbiratil ula, akan tetapi adapun yang paling afdal yaitu bahwa ada oleh Fatihah, yakni surat Al-Fatihah, yaitu sesudah takbir yang pertama. Li'alla takhluwa anid dzikri, agar supaya tidak kosong oleh takbir pertama daripada bacaan zikir. Wali annal fatihata min a'zamil wasaili liqabulid du'a, dan karena bahwa baca Fatihah yaitu daripada sebesar-besarnya wasilah untuk diterimanya doa. Fal munasibu an tuqaddama, maka adapun yang relevan, yang munasabah, yaitu bahwa didahulukan oleh baca Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih membahas rukun-rukun salat jenazah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salat jenazah ini ada syarat-syaratnya, melebihi daripada syarat-syarat salat 5 waktu pada umumnya. Juga ada rukun-rukunnya, juga ada sunnah-sunnahnya, baik sebelum salat, ketika salat, dan sesudah salat jenazah. Dan juga tentu ada batalnya dan ada makruhnya. Berbicara rukun salat jenazah, kita harus ingat, mau laki mau perempuan, karena salat jenazah ini gede ganjarannya, mau kita kenal atau tidak mayit yang kita solati, ganjaran mensolatkan jenazah itu segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung di Madinah, kira-kira 5 kilo dari Masjid Nabawi. Gede, ganjaran solat jenazah itu gede banget. Oleh karena itu, mau laki mau perempuan bagus ikut mensolatkan jenazah.
ikut, apalagi masih keluarga. Satu, karena gede ganjarannya. Dua, agar supaya kita juga biar perempuan mendoakan daripada mayit tersebut. Di Indonesia 1-2 perempuan ikut nyolat jenazah. Meski orang kampung kita, kalau di Mekah atau di Madinah habis sholat 5 waktu ikut nyolatin juga. Meski di kampungnya kagak begitu. Tapi ini sholat penting. Ada 7 rukunnya. Yang pertama, pertemuan yang lalu takbirnya 4 kali. Termasuk takbiratul ihram. 4, kurang dari 4 ndak sah. Nah ini yang kedua, biar ndak mundur banyak. Yang kedua, sholat jenazah itu kalau pengen sah rukunnya kudu ada niat. Dari mana dasarnya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukharinya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat. Salat jenazah ini adalah ibadah. Setiap ibadah itu butuh kepada niat. As-salatu 'alal mayyit ibadah wa kullul ibadah muftaqiratun ilan niyah. Salat mayit itu ibadah. Setiap ibadah itu butuh kepada niat. Oleh karena itu niat menjadi rukun pada salat jenazah. Di mana tempat niatnya? Tentu di hati. Enggak sah niat di mulut tapi di hatinya kagak ada niat. Kapan waktunya? Makrunatan bitakbiratil ula. Niatnya kudu bersamaan dengan takbiratul ihram, takbir pertama. Allah, di hatinya ada niat. Kita mensolati jenazah, ini kudu ada niat nih di hatinya. Bareng dengan takbir. Niatnya bagaimana? Ini niat kudu nyebutin fardu. Usolli ala hadhil janazati fardon. Fardu. Perlu disebutin fardu kifayah? Tidak perlu. Enggak perlu ngomong fardu kifayatin. Enggak wajib. Sebab waktu sholat zuhur juga tidak ngomong fardu ainin. Usolli fardu ainin minadh dhuhri. Aku sholat fardu ain. Sholat zuhur enggak. Sholat fardu zuhur udah jadi. Enggak ngomong fardu ain. Maka di dalam sholat jenazah yang penting ada ta'arrud lil fardiyah. Di samping qasdul fi'li kudu ada ta'arrud lil fardiyah. Kudu mengemukakan kefarduan. Meski tidak ngomong fardu kifayah, di sini dijelaskan fatakfi wa illam yata'arrad li fardil kifayati.
maka sah saja sholat jenazah andai kita niatnya kagak fardu kifayah, kagak nyebutin kata kifayah, nyebutin fardu doang. Jadi bagaimana kalau perempuan? Kan yang diwajibin laki-laki untuk sholat nih, perempuan ikut. Apakah kudu niat fardu juga walau fi sholati imra'atin ma'arijalin, sekalipun yang nyolatin perempuan tetap kudu niat kefarduan meski tidak menyebut kata-kata kifayah, kata-kata kifayah. Bagaimana kalau yang nyolatin bocah umurnya baru 8 tahun tapi ngerti sholat jenazah, tahu tata aturan dan hukumnya, maka apakah bocah ini kudu niat fardu juga walau fi sholatis sobiyyi wahdah, sekalipun yang nyolatin, yang ngerjain bocah? Kalau bocah belum wajib sholat 5 waktu aja belum wajib, bocah apakah kudu nyebut kata fardu? Ya, walaupun bocah. Au ma'ar rijali, sekalipun bocah ikut orang dewasa sholat jenazah, tetap kesimpulannya dalam sholat jenazah wajib niat kefarduan. Mau yang nyolatin perempuan, mau yang nyolatin bocah, mau yang nyolatin kumpul semua orang laki-laki dewasa, bocah dan perempuan, tetap fala budda li sholatihi min niyatil fardiyati, kudu niat kefarduan. Kalau kalimat fardu tidak disebut maka tidak sah. Dari mana dalilnya? Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, wa innama likulli imri'in ma nawah, sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Kalau dia enggak niat kefarduan, enggak dapat, enggak jadi. Kalau dia niat kefarduan maka jadi. Begitu. Bagaimana kalau sholat jenazahnya sendiri? Wong hukum sholat jenazah nih bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Kalau kita main ke hutan, adanya kita doang, nggak ada yang tahu, maka tuh kita wajib mandiin, wajib kafanin, wajib nyolatin, wajib nguburin secara fardu ain, wong kita doang. Makanya kenapa pengurus masjid tuh ngomong begini nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya biar dia kagak ngerjain juga kagak dosa. Siapa tuh yang tukang ngumumin tuh? Hai bang, biar dia nggak mandiin, nggak nyolatin, nggak dosa. Kan gua udah ngumumin gitu. Jadi kalau yang lain tahu, yang tadinya fardu ain jadi fardu kifayah. Kalau sendiri doang, makanya bagaimana kalau kita sendiri doang? Apakah kudu fardu ain niatnya? Kagak. Tetap aja niatnya fardu kifayah. Sebab fardu ainnya karena faktor X, karena sendirian. Tapi asli solatnya, solat jenazah ini fardu kifayah.
Diwajibkannya sholat jenazah ini tahun kedua Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah kagak ada orang mati disolatin, apalagi masa-masa di Mekah. Makanya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, Siti Khadijah itu tidak disolatkan, wafatnya tidak disolatkan sebab belum ada ajarannya. Baru ada tahun kedua Hijriyah. Di tahun itu di mana diajarkan puasa Ramadan. Di tahun kedua Hijriyah itu diajarkan tentang zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain. Itu penyebabnya Siti Khadijah tidak disolatkan, belum diajarin. Apakah perlu dalam solat jenazah menyebutkan nama almarhumnya? Wala yajibu ta'yinul mayyit. Kagak wajib nyebutin nama mayitnya. Aku niat mensolati Bang Mamat. Enggak perlu. Namanya enggak perlu disebut. Enggak apa-apa. Begitu. Kalau mau disebut, ya boleh. Andai enggak disebut, enggak apa-apa. Tetapi kudu jelas walaupun enggak disebut. Bal yakfi adna mumayyiz, agar supaya sah salat jenazah ini kudu dipertegas walaupun tidak disebut nama, ditambahin kata hada atau hadhihi kalau perempuan bentuk kalimatnya. Usolli ala hadzal mayyit, aku mensolatin mayit ini. Udah cukup. Ini tuh penjelas. Mau namanya siapa kayak dah. Udah enak. Tapi saya bingung nih mayitnya apa laki apa perempuan. Maka biar kita enggak susah salat jenazah tuh mau laki perempuan, niatnya usolli ala hadhil janazah. Kalau ngomong janazah mau laki janazah, mau perempuan janazah, mau bocah janazah. Yang gampang aja. Jangan kayak orang-orang ini bocah ada tifli, ini orang gede adal maiti. Puyang zaman corona begini nih, ngapal-ngapal kayak begitu tuh. Jadi yang gampang aja, usolli ala hadhil janazah. Jadi kalau ngomong janazah bocah janazah, orang laki janazah, orang perempuan janazah. Jadi kalau ngajar tuh jangan yang bikin puyang-puyang. Ngapa nih bocah begini nih, usolli ala tifli. Ini orang laki nih, dia nggak ngaji nahwu, suruh nasrib, nggak bisa, kasihan. Atu aja usolli ala hadhil janazati fardhu kifayatin, kan begitu kita tuh. Arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku niat mensolatkan jenazah ini 4 takbir fardu kifayah, jadi makmum atau jadi imam atau sendiri karena Allah Ta'ala. Itu bareng dengan Allahu Akbar. Atau niatnya begini yang enak kalau jadi makmum biar enggak puyeng. Usolli ala man sholla alaihil imam.
Tuh begitu. Usolli ala man shalla alaihil imam fardhu kifayati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi, dan ini yang paling enak, saudara nggak puyeng. Kalau jadi makmum tapi imam nggak boleh pakai yang dua nih. Usolli ala man shalla alaihil imam, usolli ala man shalla alaihil imam arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Mau ditegesin makmuman lillahi ta'ala, nggak pakai makmuman udah tadi tuh, makmuman lillahi ta'ala. Bahasa kitanya di hatinya, aku niat mensolatkan mayit yang disolatin imam. Bahasa Indonesia aja yang paling gampang. Aku niat mensolatkan mayit yang disolatin imam. 4 takbir fardu kifayah, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu saudara enggak perlu saudara ini Allah maghfirlahu apalah lahe. Saudara enggak perlu puyeng. Kalau saudara niatnya kayak begitu, mau laki, mau perempuan, mau bocah, mau apa aja, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi, begitu aja jadi. Enggak perlu saudara ngapal-ngapal puyeng. Ini ngapal afillahu kabarapun lah. Kalau ini puyeng. Mau mayitnya 2, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Mau mayitnya 3, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Kalau niatnya kayak tadi, begitu niatnya. Saya tuh kalau di Mekah, di Madinah tuh umroh haji, mesti niatnya begitu, biar enggak puyeng. Begitu. Kan ndak nasri orang kampung, kan dibilang tuh sholatul janazati wattifli rahimakumullah. Saudara, ini ada sholat mayit gede sama bocah. Kan kita gak ngerti tuh bahasa Arab tuh yang diomongin nama pengurus masjidnya tuh bahasa Arab dia. Padahal yang umur 7 tahun, emang di Arab begitu hebat. Anak umur 7 tahun aja pintar ngomong Arab. Di Arab itu begitu. Jadi saudara, kita nih biar nggak puyeng sholat mayit banyak. Begitu niatnya, nggak puyeng. Usolli ala man shalla alaihil imam arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi. Bahasa Indonesianya aja, aku niat mensolatkan mayit yang disolatin imam. 4 takbir fardu kifayah, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu enak. Jadi Allah maghfirlahu, lahunya domir kemana? Ke orang yang disolati imam. Man itu namanya lafad mustarok. Mufradnya man, tasniyahnya man, jamaknya man. Kata Alfiyah Ibnu Malik, wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Man, ma, ayun, al, man, ma, al, mufrad, tasniyah, jama', begitu-begitu aja. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi
man saya nggak mau pakai tajwid dulu biar nahwunya benar. Wa minan nasi man yaqulu mufrad, man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum jama' enggak wa ma huwa, sebab man mufradnya man, jamaknya man. Itu begitu. Makanya enak kalau usolli ala man shalla alaihi imam. Mau laki mau perempuan, saudara nggak perlu banyak ngapal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Mau orang 1000, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Pokoknya kemana itu ya Allah ampuni itu yang disolatin imam. Berapa? Tanya aja sama imam. Berapa tuh? Laki apa perempuan? Tanya aja sama imam. Pokoknya yang saya ikuti imam aja dah. Begitu. Pokoknya itu aja dah. Begitu. Jadi enggak apa-apa. Enggak. Sampai di kubur aja orang wafat ditanya sama mungkar nakir lolos. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu. Man nabiuka, siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa madinuka, apa agamamu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ma imamuka, imamu sopo? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa madinuka, agamamu apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saudaramu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu mungkar nakir. Bingung. Baru ada orang jawab begitu. Dia nanya sama Allah, ya Rabb, nih orang jawabnya Syekh Abdul Qadir nggak geser-geser. Kata Allah, nggak usah siksa, bebasin aja. Kok jawabnya begitu? Maksudnya Tuhan saya Tuhan yang diimani oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nabi saya Nabi yang diimani dan diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Agama saya ngikut agama Syekh Abdul. Tanya aja Syekh Abdul Qadir. Jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Begitu. Syekh Abdul Qadir. Begitu. Begitu. Tanya aja. Begitu. Dulu begitu di Jawa. Zaman Ki Khalil Bangkalan, Ki Wahab, Hasbullah, banyak ulama-ulama wafat. Itu begitu jawabannya. Talqinul mayit, riwayat yang kami dapat dari terkait Mbah Khalil Bangkalan waktu wafat muridnya banyak. Di antaranya Ki Wahab Hasbullah kalau tidak khilaf. Waktu wafat nanti kalau ditanya amma mungkar nakir, bilang jawabannya ada pada komandan. Maksudnya sama dia. Tar Ki Khalil, jangan ditanya. Pokoknya jawabannya Ki Khalil aja. Begitu kalau Bangkalan. Urusan komandan jawaban. Begitu. Itu begitu. Saking mahabbatus sholihin bermanfaat. Maka orang Madura tuh nabimu siapa? Gus Dur. Maksudnya Nabi Muhammad yang diimani oleh Gus Dur. Itu nyontok daripada kisah murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak ada Jailani, enggak ada. Di Baghdad enggak ada Jai itu, adanya Jilani di Baghdad itu, enggak ada Jailani. Tapi di kampung kita ada, maklumlah, alap gundul, enggak ada barisannya. Mana ke yang enak dah bacanya. Tapi Bintaro dibaca Bintara, jadi Bekasi. Enggak boleh asal baca, harus ngaji gitu. Jangan Jailani. Tapi udah kadongan sama anak gue Jailani lagi. Ya udah nggak apa-apa, dia udah kadongan kan, nggak apa-apa, kadongan nama juga.
Bagaimana kalau mayit gaib? Jadi mayit gaib ke? Mayitku ada dua, ada gaib, ada hadir. Artinya gaib itu jauh dari kita punya rumah, minimal 30 kilometeran. Enggak mesti 90. Dari sini Depok juga udah gaib. Begitu gaib tuh. Gaib tuh. Tapi kalau dari sini ke Tosiga gaib bukan? Bukan. Iyalah dekat itu, mau datang kuburannya kalau belum nyolatin. Jadi mau mayat gaib kayak mayat hadir kayak kalau niatnya kayak tadi jadi nggak puyeng. Usolli ala man shalla ala imam. Tuh mayatnya apa? Tanya aja sama imam, jangan saya. Pokoknya saya mengikuti imam aja dah. Nanya saya, itu namanya ikut komandan. Pokoknya sholat yang diimamin oleh komandan dah. Begitu. Laki perempuan tanya komandan. Kalau malaikat tanya kenapa Allah maghfir lahu, itu perempuan tanya komandan. Begitu. Tuh usolli ala man shalla imam. Jadi nggak perlu repot Allah maghfir laha. Kalau dua orang lahum. Kalau usolli ala man shalla ala imam. Hebat. Yang kayak begitu tuh. Jadi nggak puyeng-puyeng apa. Kalau mayatnya gaib bagaimana? Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami tidak perlu sebut nama. Usolli alal mayyitil ghaibi. Aku niat mensolatkan mayit gaib. Tapi Imam Ramli di dalam Nihayatul Muhtad sebut kalau gaib siapa itu? Mayit gaibnya yang kagak ada di depan ini siapa? Jangan-jangan bininya nggak ada juga, bininya masih hidup disolatin. Sebut aku niat mensolatkan mayit gaib almarhum fulan, mayit gaib Ahmad, yang gaibnya tuh Indon, begitu mayitnya tuh. Tapi Ibnu Hajar fala farqa bainahu wa bainal hadir ala ma'tamadahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar enggak perlu sebut. Tuh salat tuh. Salat mayit begitu dah tuh. Ketiga, rukun salat mayit adalah berdiri. Orang salat mayit kudu diri. Kenapa? Karena salat mayit adalah salat wajib. Walaupun wajibnya wajib kifayah. Setiap salat wajib hukumnya wajib berdiri. Imamul Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim. Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, dan begitu ulama-ulama hadis lainnya dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an. Kata beliau, waktu saya sakit ambeien, lalu saya bertanya tentang solat saya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah Anda berdiri. Berdiri. Yang saya tanyakan itu salat wajib. 5 waktu berdiri. Begitu. Menunjukkan kalau salat wajib kudu diri. Kalau duduk tidak sah. Kudu berdiri. Salat mayit. Tapi siapa yang wajib berdiri? Lil qadiri alaih. Bagi yang mampu saja. Enggak kuat diri, boleh duduk. Salat mayitnya. Enggak kuat duduk, boleh tidur miring. Cuman saran saya, kalau sudah tidur miring mau enggak usah nyolatin. Ngeri. Habis dia kita gitu.
Habis dia, udahlah nggak usah maksain, kalau udah sakit mah rumah aja. Kalau udah tiduran mengeri juga. Mayatnya yang onop yang ini. Begitu. Tapi kalau duduk ya silakan. Duduk nggak kuat diri, duduk nggak apa-apa. Karena kata Nabi, fa illam tastati' faqa'idan. Ketika Anda tidak kuat berdiri dalam suatu wajib, maka duduk. Nggak apa-apa. Duduk. Diri. Bagaimana yang ngerjain sholat kagak wajib? Bocah belum wajib sholat jenazah aja belum diwajibin, bocah belum mukallaf, apa kudu diri? Walau sobian, sekalipun bocah. Karena yang dikerjain ini sholat wajib. Biar kata ama bocah belum wajib, tapi rupa wajib ada. Tandanya pada sholat 5 waktu, biar kata bocah kagak boleh tiduran, kudu berdiri. Wamro'atan, sekalipun orang wadon enggak kudu diri, perempuan juga. Ini sholat jenazah ini kudu diri. Kenapa? Karena sholat jenazah adalah sholat wajib. Setiap sholat wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Tapi pada materi tayamum yang sudah kelewat, sholat jenazah itu kelasnya sholat sunat. Kalau kita tayamumnya begini niatnya, niat saya tayamum untuk membolehkan sholat fardu, maka boleh sholat sunat, boleh pegang Quran. Kalau kita niat saya tayamum untuk membolehkan sholat wajib enggak jadi, enggak boleh tayamumnya. Tapi sholat duha boleh, sholat jenazah boleh. Sholat jenazah pada bab tayamum sekelas dengan sholat sunat. Kenapa? Di dalam bab tayamum sholat jenazah dikelaskan pada sholat sunat. Penyamaan sholat jenazah dengan sholat sunat pada bab tayamum tidak menarik aturan berdiri pada rukun sholat jenazah. Sebab berdiri adalah bentuk di mana kita mengetahui ini adalah benar-benar zat sholat. Kalau sampai tidak berdiri, enggak ada gambaran mana sholat, mana bukan, mana mayit, mana yang masih hidup. Coba aja pada tiduran semuanya, itu patir. Ini mayitnya ini. Begitu. Kita enggak jelas. Begitu. Maka kudu berdiri. Tapi catatannya mampu. Keempat, baca Fatihah. Di mana baca Fatihahnya? Terserah. Mau di takbir pertama boleh, di takbir kedua boleh, di takbir ketiga boleh, keempat boleh. Di mana takbir aja, monggo aja. Kagak ada ketentuannya. Prinsipnya baca Fatihah. Dari mana kudu baca Fatihah? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat apa saja yang Fatihah
ora dibaca. Maka sholat jenazah kalau pengen sah kudu baca Fatihah. Tempatnya di mana saja boleh, cuman ada kesunatan baca Fatihah nih. Mana sunatnya pada rukun baca Fatihah? Satu, posisinya yang terbaik di takbir pertama. Itu begitu. Yang bagus di takbir pertama. Meski di pertama kagak baca apa-apa boleh, supaya kita nggak nyalahin orang. Jadi di mana saja boleh, cuman sunatnya sesudah takbir pertama. Kenapa sesudah pertama? Ada dua alasan besar. Yang pertama, agar supaya takbir pertama enggak kosong dari bacaan. Dua, karena Al-Fatihah adalah terbesar media supaya doa dikabul. Maka ulama-ulama Yamanlah yang memunculkan para habaib, anak cucu Rasulullah, kalau habis sholat Fatihah, habis mau doa aja Fatihah, mau nutup acara Fatihah. Itu mereka. Sebab apa? Sebab Fatihah itu adalah media terbesar supaya doa kita diijabah. Fatihah. Makanya orang dikit-dikit Al-Fatihah begitu. Itu kayak begitu. Itu sunatnya di pertama. Dua, baca Fatihahnya sunat pelan. Walaupun sholat mayitnya malam, mesti malam pelan aja. Enggak perlu kencang-kencang kayak maghrib Isya, enggak dinukilkan dari Nabi. Baca Fatihahnya malam kencang, enggak. Karena itu agama itu didasarkan atas mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca Fatihah pelan. Kedua, pertama posisinya sesudah takbir pertama. Kedua, bacanya pelan, sir, walaupun sholatnya malam, apalagi kalau siang. Tiga, sebelum Fatihah sunat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan tinggal. Mau sholat jenazah, a'udzu dulu. Seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau Anda mau baca Al-Quran, lagi apa aja termasuk lagi sholat jenazah, baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doa iftitah enggak sunat. Doa iftitah enggak perlu. Sebelum audunya doa iftitah enggak usah. Sebab mabniu salatil janazah ala takhfif. Salat jenazah itu didasarkan atas cepat. Oleh karena itu doa iftitah tidak disunnahkan untuk dibaca meski mayitnya sudah ada di dalam kubur. Tidak juga sunnat membaca doa iftitah. A'udzu saja. Kemudian terakhir sunat abis waladhdallin membaca rabbighfirli
wali walidayya amin ya rabbal alamin. Sunnat. Jadi udah Allahu Akbar jenazah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah sampai waladhdallin, rabbighfirli wali walidayya amin ya rabbal alamin, baru Allahu Akbar. Ini dulu zaman hidupnya ngeselin banget sama kita, ya udah nggak pakai panjang-panjang lah gitu, takut dia kasih ininya amplopnya separuh doang. Ini biar sempurna orang tua kita. Salat jenazahnya begitu, a'udzu dulu, ditutup, rabbighfirli wali walidayya amin amin ya rabbal alamin. Sebetulnya bukan salat jenazah doang, setiap baca Fatihah ada hadisnya. Rabbighfirli ini Nabi baca ada dalam Mu'jam at-Tabarani. Hina qara al-Fatihah qala rabbighfirli amin. Begitu. Nabi begitu. Itu rabbighfirli, bukan ngarang-ngarang. Ada diajarin rabbighfirli wali walidayya, ditambah walil muslimin boleh, kata ulama boleh saja, enggak apa-apa. Begitu, masih sunnat. Amin. Surat yang lain enggak ada, udah cukup. Dan itu di takbir pertama, a'udzu, baca Fatihah, baca rabbighfirli walidayya amin ya rabbal alamin. Habis. Kesunatan yang ada pada nyelip rukun di baca surat Fatihah. Masalahnya saya kagak hafal ini Fatihah, ya diganti surat yang lain yang banyaknya hurufnya kayak Fatihah. Boro-boro yang lain juga kagak bisa. Ya udah, kalau kagak bisa diem aja, jegak, tahu jegak aja, udah monyong aja mulutnya. Imam Allah Akbar dah. Tapi sambil belajar, jangan gagap belajar. Begitulah Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, rahmatan lil alaminnya Islam begitu. Nah, nanti yang kelima, mudah-mudahan besok selesai nih pertama mendatang, tapi kayaknya masih panjang nih ngomongin salat jenazah. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Kalau enggak ada, kita baca Fatihah. Ini jamaah Nurul Fikri kurang sehat. Bapak Amsir bin Haji Mahruf dan Safira Alaidah binti Haji Amsir, ini anaknya, kurang sehat. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan. Atau ada yang lain barangkali yang tidak masuk di meja ini, mudah-mudahan dengan wasilah daripada suratul Fatihah Bapak Haji Amsir, Safira Alaida, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna, biniyati syifai lahuma wali mardal muslimin syifaan tamman syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, ini ada infak,
untuk kelancaran pembangunan pesantren di Kebun Kopi. Dari hamba Allah pahalanya untuk almarhum Haji Ahmad bin Rizin, almarhumah Haja Amsah binti Haji Entong, 3 juta rupiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah, Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada wakaf tanah ini 2 juta rupiah dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Muhayyar bin Saran. Mudah-mudahan wakafnya ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan dikabul hajat-hajatnya. Almarhum Bapak Muhayyar bin Saran, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Hamdan bin Haji Saran, 2 juta rupiah. Mudah-mudahan wakafnya hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan almarhum, ingat saya nih, Baji Hamdan bin Haji Saran, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhumah Haja Munamah atau masih hidup Munamahnya ini? Udah meninggal kali ya. Ada binti-bintinya bisa di sini. Almarhumah Hajah Munamah, almarhumah Muhayya binti Samit, almarhum Mujari bin Aming. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini dari hamba Allah 500.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdullah bin Mas'ud, Hajah Halimah binti Haji Taimin, Mas'ud bin Raimin, Dahlia binti Abdullah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.
Ini juga infak dari Bapak Haji Makmun dan Ibunda Nur Lailah. Mudah-mudahan ini infaknya diterima oleh Allah, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, anak keturunannya menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah, keluarganya diliputi sakinah, mawaddah, warahmah, segala hajat dunia, hajat akhirat Allah qabul, Allah wujudkan. Amin. Al-Fatihah. Terakhir buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita semuanya keberlimpahan barakah, umur yang barakah, ilmu yang barakah, kesehatan yang barakah, usaha-usaha yang barakah, rezeki yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, lingkungan yang barakah. Duduk di majelis ilmu, Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah. Amin, amin, amin. Al-Fatihah.